Ya, KGPM Sidang Paulus tentu berawal dari tidak langsung sidang, tapi berupa kelompok pelayanan. Diawali dengan perpindahan jemaat-jemaat KGPM yang ada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, mulai berpindah ke arah Ciputat, secara khusus Kabupaten Tangerang. Jadi pertama ada keluarga Gandhi Lapian tahun 76 sudah di sini. Kemudian menyusul saya tahun 85 di Kabupaten Tangerang. Beberapa bulan kemudian beberapa jemaat baik dari Yeremia maupun Sejahtera ada yang pindah ke Kabupaten Tangerang, sehingga kami tergerak membentuk kelompok pelayanan. Pelayanan dilaksanakan langsung dari pimpinan Majelis Wilayah DKI. Pada rapat itu juga Bapak Beni Riung mengusulkan nama Paulus. Dengan demikian keputusan rapat sudah ada, dikeluarkan SK Badan Pimpinan Wilayah yang pada saat itu ketuanya Bapak R.E.S. Buyung almarhum. Dikeluarkan SK, dilaksanakanlah ibadah perdana tanggal 8 Januari 1989 di Ciputat sini. Kesulitan itu datang dari kondisi real jemaat. Kondisi real jemaat yang kurang disiplin ya dalam beribadah, datang terlambat, saya sudah sementara khotbah, baru masuk. Kemudian kegiatan-kegiatan katakanlah yang rutin seperti rapat majelis, kemudian pendalaman Alkitab yang kita lakukan sudah setuju, tapi hanya 1-2 orang yang datang. Dan bagi saya itu sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat mendukakan hati. Tapi di balik duka ini saya juga justru belajar bagaimana saya menyikapi secara tepat. Nah, memang ada barangkali sikap-sikap saya yang saya perlihatkan dalam melaksanakan pelayanan yang mungkin juga memang tidak cocok dengan jemaat atau jemaat sulit menerima. Biasanya mereka suka membandingkan dengan pendahulu kan. Ada gembala yang saya gantikan dulu, dia membandingkan, oh dia begini, harusnya begini ya kayak gimana. Rupanya patokannya adalah ke gembala yang sebelumnya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu dan saya terus melaksanakan pelayanan, ternyata mulai terjadi saling pengertian. Karena jemaat ini kan bukanlah jemaat yang baru, jemaat yang sudah lama, bukan juga jemaat yang level pendidikannya di bawah, tapi level pendidikan di atas rata-rata. Bahkan sejumlah jemaat orang-orang yang sangat kritis karena memang wawasan pengetahuan mereka tuh luas sekali, sehingga saya justru ditantang untuk lebih berhati-hati memilih barangkali kata-kata, kalimat-kalimat yang tepat untuk mengkomunikasikan apa yang saya inginkan supaya jadi keinginan mereka juga. Nah, jadi sebetulnya di balik dukanya ya saya ada pelajaran penting. Nah, selain itu masalah kesadaran memberi sebetulnya jemaat waktu saya hadir di sini itu sangat rendah sekali. Ya, perpuluhan itu bukan merupakan satu yang biasa mereka lakukan. Ya. Saya hidup dari Anda sebagai jemaat. Nah, lama kelamaan mulai berpengaruh. Ya, pemasukannya mulai bagus dan saya melihat itu sebetulnya bukan semata-mata untuk saya, tetapi saya melihatnya kesadaran mereka mulai tumbuh. Pendalaman Alkitab secara rutin, kemudian doa semalaman, yang bukan cuma doa saja, tapi kita mendalami Alkitab. Dan kita melihat di situ lama kelamaan terjadi, atau boleh katakan setahap demi setahap terjadi perubahan. Ya.
ada orang PA-PA yang kita laksanakan misalnya di sekretariat itu telah menghasilkan apa namanya orang-orang atau majelis yang akhirnya siap untuk mengambil bagian secara lebih terstruktur dalam pelayanan, termasuk pemahamannya kan. Nah, bersyukur bahwa setelah saya pindah dari tempat ini dan digantikan oleh gembala yang baru, kita melihat tren jemaat ini sebetulnya semakin baik ya, semakin maju. Dan saya kira itu tidak terlepas dari beban jemaat dan gembala tentunya sekarang ini yang terus-menerus fokus pada pengajaran firman ya. Jadi gereja itu kalau mau bertumbuh harus benar-benar gereja yang suka belajar firman. Gereja yang suka berdoa, bukan gereja yang suka bikin banyak kegiatan tapi kurang berdoa atau kurang mendalami Alkitab. Saya kira itu saja. Yang paling kesulitannya adalah tentu di dalam proses bergereja, terutama daerah Kabupaten Tangerang, itu adalah proses membangun rumah ibadah ataupun izin beribadah. Jadi secara de factonya Badan Pimpinan Wilayah pada saat itu tidak meminta izin, hanya memberikan surat kepada Pemda Kabupaten Tangerang, Dinas Agama sampai RW dan RT diberitahukan ada ibadah KGPM Sidang Paulus. Nah, kalau dibilang sukanya selama 25 tahun sampai pada saat ini tidak pernah mendapatkan gangguan sebagaimana kalau kita dengar di radio, baca di koran, di televisi, banyak saudara-saudara di dalam gereja lain di satu daerah mendapatkan gangguan-gangguan. Nah, itu bagian daripada kesukaan jemaat Paulus dengan tenang, biarpun dari ruangan terbuka sampai beribadah di garasi, tapi bisa dengan khusyuk bergereja, beribadah. Itu salah satu yang saya melihat kegembiraan yang ada di lingkungan jemaat sini. Kesan saya selama kurang lebih 3 tahun berada di sini, betapa sidang ini menjadi sidang yang patut menjadi teladan kepada sidang-sidang yang lain. Karena kehidupan yang orang Manado bilang torang semua bersaudara itu betul-betul diterapkan. Dan itu nyata dalam setiap kali pertemuan, itu saling mengasihi, saling rangkul, itu sangat terasa, sangat jelas. Dan memang ini bukan saja ucapan kata semata-mata, tetapi itu ada kesaksian orang-orang yang pernah datang, bahkan mungkin akan terus datang di sini. Dan saya kira apa yang menjadi pengalaman selama ini adalah sesuatu yang indah yang perlu terus kita laksanakan dalam hidup persekutuan, melayani dan bersaksi. Ya, harapan saya untuk jemaat ini ke depan supaya jemaat ini tentu saja lebih maju. Dan kalau saya bilang lebih maju, jemaat ini yang saya harapkan adalah pertumbuhan iman mereka itu harus semakin baik, dan indikator dari pertumbuhan itu tentu saja bukan cuma mereka rajin datang ke gereja, makin disiplin untuk beribadah, tapi juga mereka mengambil bagian secara nyata dalam pelayanan. Dan ini kan bicara soal pembangunan iman ya. Nah, ke depan ya mudah-mudahan dalam waktu sesingkat-singkatnya jemaat ini akan mendapatkan tempat beribadah yang baru, dan kemudian tentu saja akan memicu kesadaran dan tanggung jawab mereka lebih untuk memberi. Karena kalau mereka sudah melihat milik sendiri, itu saya kira pada umumnya manusia itu akan memberikan respon atau respek yang baik untuk terus membangun jemaat ini. Dan harapan saya supaya kalau gereja ini mau bertumbuh harus benar-benar concern pada menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Sebagaimana satu gereja tentu
ada yang diinginkan, ada yang menjadi tugas pokok daripada suatu lembaga gereja. Ya, KGPM jelas sebagai gereja adalah memberitakan berita kesukaan adanya juru selamat kita. Nah, ini yang perlu menjadi bagian daripada 25 tahun ke depan daripada KGPM Sidang Paulus. Harapan saya itu. Jadi tidak perlu secara total jumlah kita berjemaat dengan total yang besar, tetapi yang ada saja itu perlu diperlengkapi sehingga benar-benar memahami kenapa saya masuk di KGPM dan apa tugas saya sebagai jemaat di KGPM. Kalau itu dipahami sebagai jemaat, saya kira itu akan berkembang. Dan itulah bagian dari harapan saya melihat gereja KGPM Sidang Paulus ini bagi jemaat-jemaatnya. Melihat perjalanan 25 tahun Sidang Paulus Ciputat ini, maka tidak bisa disangkal ada suka duganya, ada pasang surutnya. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita ingat bahwa Tuhan sudah mempercayakan sesuatu yang besar karena kita ini adalah sudah dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Dan itu tidak sekadar ungkapan tetapi harus terus dilaksanakan dalam pelayanan ke depan. Supaya seperti kata Tuhan Yesus dalam doanya, dunia boleh melihat Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dengan demikian ada keyakinan, bahkan kepercayaan dari dunia bahwa kita memang benar-benar adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang saling mengasihi dan menerapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dengan demikian saya percaya bahwa apa yang selama 25 tahun ini kita capai akan lebih berkembang lagi ke depan karena kita menaruh pengharapan yang besar dan kepercayaan bahwa Yesus akan tetap menyertai kita dan memberkati pelayanan ke depan. Waktu aku lagi kerja bersih-bersihin gereja kan kelaparan tuh, terus karena nggak ada makanan yang lain makan Indomie. Itu ceritaku. Mana ceritamu? See how great is our God.